Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat semua, pada siang hari ini saya akan mengabarkan bahwa ada kejadian yang sangat luar biasa. Yang pasti pelakunya ini kadrun radikal, siapa lagi kalau bukan kadrun, di mana mereka melakukan aksi di tengah-tengah polisi yang lagi melakukan apel. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya kinerja Badan Intelijen Negara. Kenapa misalnya kita ini selalu kebobolan. Dan kejadian-kejadian seperti ini saya kira kalau dibiarkan secara terus-menerus, ini akan sangat membahayakan bangsa kita sendiri. Nah, bayangkan berapa orang yang menjadi korban lagi di sana, lalu kemudian kejadiannya itu pas di wilayah daerah ekonomi. Artinya apa? Memang mereka sudah melakukan penelusuran lebih jauh, sudah melakukan mapping lebih jauh atas tindakan ini. Oke, kita coba baca beritanya. Ini saya baca ini di Bandung, Kompas TV. Kantor Polsek Astana Anyar yang dibom ada di salah satu kawasan ekonomi Kota Bandung. Kantor Polsek Astana Anyar Bandung yang pada Rabu pagi tanggal 7 bulan 12 tahun 2022 merupakan salah satu kawasan ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat. Selain berjajar banyak toko, juga ada pasar tradisional yang cukup ramai. Coba bayangkan berbahayanya ini. Karena di situ banyak orang berlalu lalang. Kantor Polsek yang berada di Jalan Astana Anyar, Kota Bandung itu juga merupakan kawasan yang sering macet, dibanjiri oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Akses di jalan ini tak jauh menuju ke kawasan Tegalega dan juga alun-alun Kota Bandung. Menurut pengamat hukum Asep Iwan Iriawan yang juga tinggal di Kota Bandung, kawasan ini merupakan salah satu kawasan ekonomi di Bandung. Kalau pagi macet, ini kalau di Jakarta seperti kawasan Pasar Minggu, kata Asep dalam tayangan Breaking News Kompas TV Rabu. Dalam pantauan jurnalis Kompas, lokasi kantor Polsek Astana Anyar berjajar dengan toko-toko onderdil kendaraan. Bahkan tak jauh dari sana ada banyak lapak-lapak kaki lima yang menjual berbagai perabotan rumah tangga. Jadi memang kawasan ini kawasan yang sangat ramai. Dia menjadi pusat ekonomi. Jadi salah satu pusat ekonomi di Bandung ya kawasan ini, dan itu sepertinya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka memang melakukan mapping dengan baik. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, Rahmat, suara ledakan terdengar keras. Rahmat adalah bagian mekanik toko Istana Helmet yang lokasinya tak jauh dari Polsek. Ledakannya sangat keras, terdengar sampai ke pasar Astana Anyar, kata Rahmat saat diwawancarai Kompas TV. Kepolisian membenarkan aksi ini dan diduga pelaku tubuhnya diketahui tak jauh dari pintu kantor Polsek Astana Anyar. Nah, itu dia. Nah, kira-kira menurut sahabat-sahabat yang berani melakukan aksi-aksi seperti ini siapa? Nah, inilah kalau misalnya kita melakukan pembiaran secara terus-menerus, dalam hal ini negara kita lemah menangani mereka, proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka pasti kejadian-kejadian seperti ini akan selalu terulang. Karena kalau misalnya bicara soal
rentannya orang terpapar paham radikalis karena persoalan kemiskinan, saya kira kalau ini kita masih bisa diskusi dengan baik. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak program yang digelontorkan negara ke bawah, ke lapangan. Masa tidak bisa menyentuh? Terkecuali memang orang-orang yang ada di bawah ini yang tidak beres mengelola. Karena jangan sampai kita terjebak lagi. Terjebaknya yang saya maksudkan di situ karena banyak juga analisa bahwa salah satu yang membuat orang bisa masuk ke dalam jaringan radikalis itu karena faktor ekonomi. Iya, kita benarkan itu. Tetapi masa faktor ekonomi terus, sementara negara sudah menggelontorkan banyak program. Dikemanakan itu program? Berarti yang tidak beres ini adalah infrastruktur di bawah. Saya kira itu juga yang penting diperhatikan oleh pemerintah. Kalau misalnya orang terpapar karena persoalan ekonomi. Nah, oleh karena itu kalau saya ini tidak berdiri sendiri. Bahwa faktor ekonomi itu bisa saja ada dan pasti ada. Tetapi yang paling sangat berbahaya dan yang menonjol ke permukaan hari ini adalah kelompok-kelompok intoleran di mana-mana, dan itu merupakan embrio. Karena jelas sekali tingkatannya. Dan biasanya itu dimulai dari pengajian-pengajian yang tidak jelas. Dia melakukan doktrin di sana. Dan bahkan Gus Islah Bahrawi menegaskan bahwa pintu masuknya mereka itu pada akhirnya itu dari paham Salafi Wahabi. Karenanya kita ini mesti memang melakukan pencerahan secara terus-menerus. Bahwa paham-paham ini yang mesti direm. Kenapa? Karena bisa memproduksi sekalipun tidak secara langsung. Tetapi orang-orang yang pernah mengikuti, yang pernah terjebak masuk di situ, kadang-kadang output terakhirnya itu yang seperti ini nih. Yang nekat melakukan karena memang pertanyaan-pertanyaan mereka sangat menjebak ketika dia melakukan doktrin. Misalnya, orang diberikan pilihan, pilih mana? Antara Al-Quran dengan Pancasila. Pilih mana? Antara Soekarno dengan Nabi Muhammad. Nah ini. Jadi mereka melakukan ini secara terus-menerus dan itu terjadi. Dan yang kita sayangkan misalnya kalau ada aparat yang ikut terlibat masuk di dalam jaringan itu. Itu yang kita sayangkan. Dan pada saatnya nanti juga saya akan bongkar. Siapa-siapa mereka. Karena masih ada. Yang disampaikan Gus Islah itu. Yang sekian puluh ribu, yang sekian ribu. Ada di 23 ribu di kepolisian. 9 ribuan di TNI. Dan bagaimana mungkin mereka bisa bertindak tegas keluar kalau mereka sendiri hari ini masih bermasalah. Masih terjebak dengan paham-paham itu. Memang kedengarannya bagus. Karena memberikan pendidikan orang untuk bisa baca Al-Quran. Tahu hadis-hadis. Sekalipun hadis-hadis yang selalu diajarkan di sana lah hadis-hadis yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis-hadis yang diarahkan orang untuk melakukan jihad. Nah, semua muaranya ini adalah untuk kepentingan politik. Bagaimana mereka merebut kekuasaan? Nah, bayangkan kalau misalnya mereka berhasil menancapkan ideologinya ke mayoritas rakyat Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita masih bisa hidup tenang? Bernapas lega? Nah, sementara kantor kepolisian saja mereka berani sasar. Apalagi wilayah keramaian, sangat berbahaya sekali. Jadi saya kira, sekali lagi, kita berharap kepada Pak Kapolri dan termasuk kepada Panglima TNI yang baru untuk betul-betul melakukan proteksi, saya kira mulai dari internalnya. Lalu kemudian bagaimana berlaku tegas menjalankan aturan terhadap mereka yang memang diindikasikan
menyebarkan paham intoleran dan radikal. Karena satu kali lagi ketika orang sudah intoleran, tingkatannya itu selanjutnya adalah radikal. Di atasnya adalah teroris. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.